Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan DNA Kids. Kak Susan, adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah. Betul banget Kak Yefri. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai Kelsey, kakak dengar kamu juara ice skating ya? Selamat ya. Iya benar Kak, terima kasih ya Kak. Wah, bagaimana kamu bisa sehebat itu Kelsey? Kakak bisa aja. Aku tidak sehebat itu Kak. Apakah kamu bisa bermain ice skating? Iya Kak, memang sejak kecil aku sudah berlatih ice skating dan berharap bisa mendapat juara 1. Puji Tuhan Kak, sekarang aku berhasil. Wah, ayo ceritakan kepada teman-teman agar mereka bisa sama seperti kamu. Beberapa kali aku kalah dalam perlombaan karena sulit sekali menjadi juara. Aku dapat menjadi juara karena pastinya dengan pertolongan Tuhan. Tidak mungkin hanya dengan kemampuanku saja. Sebentar deh Kelsey dan Kak Yefri. Kakak jadi ingat satu cerita di Alkitab nih mengenai Maria yang mirip juga kisahnya dengan kamu Kelsey. Nah, tetapi sebelum kita mendengarkan ceritanya atau kita memulai ibadah kita hari ini, ayo mari kita mau awali di dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setia dan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kalau hari ini kami masih bisa berkumpul melalui ibadah online kami hari ini, kami tahu itu semua karena kasih anugerah Tuhan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan Amin. I'm feeling good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the
kami mau persembahkan buat Tuhan Yesus nyanyian pujian kami yang terbaik. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Adik-adik, yuk kita persiapkan catatan dan Alkitab kita. Lalu jangan lupa untuk duduk yang rapih dan persiapkan hati, telinga, dan pikiran kita. Karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan salah satu kesaksian teman kita yang menjadi juara 1. Dan ternyata untuk menjadi juara nih Kak Yefri, tidak hanya dibutuhkan bakat saja loh adik-adik, tetapi harus juga ada keinginan dan usaha. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita di Alkitab mengenai Maria. Cerita Alkitab Maria. Cerita Alkitab hari ini adalah tentang seorang wanita bernama Maria. Begini ceritanya. Dari semua orang di seluruh dunia, Maria terpilih sebagai ibu dari Yesus. Maria tinggal di kota Nazaret dan dia seorang yang sangat miskin. Maria adalah bagian dari keluarga Allah. Maria terbiasa mendengar cerita tentang Allah. Dia tahu bahwa suatu hari Allah akan mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa kerajaan Allah ke bumi. Suatu hari, seorang malaikat muncul di hadapan Maria dan membawa pesan dari Allah. Malaikat bilang ke Maria bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat umat Allah yang telah lama ditunggu. Awalnya, Maria sangat ketakutan. Tapi malaikat meyakinkan Maria bahwa Maria dipilih Allah karena ada alasannya. Jadi Maria tidak perlu takut. Maria adalah satu-satunya orang di dunia ini yang pertama kali mendengar kabar tentang Yesus dan bagaimana Yesus akan menjadi anak Allah. Maria berkata, "Oh, jiwaku memuji Tuhan. Betapa hatiku bergembira karena Allah penyelamatku." Maria berkata betapa Allah sangat berkuasa, penyayang, dan adil. Dan bagaimana Allah selalu menepati janjinya. Maria percaya kepada rencana Allah meskipun hal itu tidak masuk akal. Maria tentunya bingung menghadapi keadaan ini adik-adik. Dan juga mustahil menurut ilmu pengetahuan untuk seseorang melahirkan dari Roh Kudus. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Betul banget nih Kak Efri. Nah adik-adik, jika kita mau melihat harapan-harapan kita tercapai, kita bisa loh mencontoh Maria. Bagi kita adalah merespon dengan tetap mempunyai harapan, tetap berdoa, dan tetap percaya selama melakukan firman Tuhan. Sama seperti semua orang Israel waktu itu yang mengharapkan penyelamat. Maka Maria mau menerima dan mengusahakan keselamatan yang dijanjikan itu nih Kak Yefri. Sebagai dampaknya, kita bisa melihat sampai hari ini. Kita yang bukan orang Yahudi juga sudah diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah saat ini kamu yakin akan mendapatkan juara 1, Kelsey? Saat itu aku merasa mustahil untuk menjadi juara 1. Tetapi aku tetap berdoa, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Kakak ingat ada video tentang percaya kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Yuk kita nonton bersama-sama. It's hard for kids to trust an invisible God. Let's be honest, it's hard for adults to trust an invisible God too. Here is a great object lesson you can use to help your kids understand what trusting God is like, and a book to show you why God is worthy of our trust. Hi, I'm Christy Thomas, the Bedtime Devo Mama. A while back, I did a science experiment with my kids that turned out to be the perfect object lesson on trusting God. All you need is a plastic zip-top bag filled with water, several pencils, and someone who's willing to trust you. Here's what you say. Do you trust me? Do you trust that I won't spill this entire bag of water on your head? What about if I poke a hole in this bag with this pencil? Do you still trust me? Well, I'm gonna do it. I'm gonna poke a hole in the bag with this pencil, and you are not going to get wet. Do you still trust me? Did you get wet? It seems impossible, doesn't it? Trusting me in this moment makes no sense. And yet, here we are with a bag full of water and 2 holes without any leakage. Here's the science behind that. This plastic bag is a polymer. A polymer is a large molecule made up of many repeating units. When I poked the pencil through, the polymer simply rearranged itself to close the gap between the pencil and the bag, keeping the water inside. Would you trust that I won't get you wet even if I poked another pencil through this bag? How about another? How about another? How about another? You know, sometimes in life we can feel like we're getting poked with holes. Friends move away, family members get sick, our pet dies, pandemics happen. It hurts, but trusting God is a bit like trusting that you wouldn't get wet if I held this bag of water over you. We can trust God, even when it seems like everything is going horribly wrong. He loves and cares for us. Seperti kamu juga, Kelsey. Kamu pasti berusaha dengan sungguh-sungguh kan? Apakah kamu kelelahan? Oh, tentu saja, Kak. Aku sering kelelahan dan kesakitan karena berkali-kali jatuh. Sampai-sampai aku hampir mau berhenti di saat-saat awal. Lalu, mengapa kamu mau latihan terus kalau lelah dan sakit? Karena Papa dan Mama aku mengajarkan aku untuk berdoa, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Seperti dalam video tadi, tanpa menusukkan pensil tersebut, maka tidak ada yang akan tahu kalau ternyata airnya itu tidak akan keluar, adik-adik. Begitu juga jika kamu berhenti berusaha dan berdoa, maka kamu tidak akan memenangkan perlombaan itu. Ayo teman-teman, untuk mencapai harapan kita harus tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Adik-adik, harapan yang kalian punya sejak masih kecil tidak dapat dicapai hanya dengan duduk diam saja dan tiba-tiba menjadi juara.
Seperti yang tadi dialami teman kita Kelsey. Ia tetap percaya, ia tetap berdoa, dan juga ia tetap melakukan tindakan yaitu sering latihan. Ya kan Kak Yefri? Benar sekali Kak Susan. Tidak hanya itu adik-adik, tetapi juga mengorbankan waktu untuk bermain dan juga harus membagi waktu untuk tetap belajar dan mengerjakan tugas dari sekolah. Benar adik-adik, jika Papa meminta agar kalian berprestasi, ayo lakukan harapanmu. Contohnya, jika adik-adik diminta mempunyai nilai yang baik di sekolah, maka adik-adik harus rajin belajar. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang, waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, adik-adik, kita sudah menghafalkan ayat hafalan dan sekarang ada juga pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Yefri. Nah, adik-adik yang dengar tadi, siapa sih tokoh cerita di dalam Alkitab yang kita harus teladani hari ini? Gampang sekali Siapa ya Kak Kak Yefri? Susan? Aku tahu. Biarkan adik-adik yang menjawab. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa ya yang harus kita lakukan supaya cita-cita kita dapat tercapai? Wah, apa Kak Susan? Apa ya Kak Yefri? Adik-adik yang sudah tahu jawabannya, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke IG-nya DNA Kids Atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita ambil gunting maupun lem. Karena sekarang kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, batu kali, pilih yang bentuk bulat tapi satu sisinya ini rata. Cat akrilik, spidol warna hitam. Kuas, satu besar, satu yang bulunya kecil. Wadah berisi air untuk cuci kuasnya, wadah untuk tempat cat. Cat satu sisi permukaan batu menggunakan cat warna putih. Jadi satu sisi bagian sini saja. Kalau sudah putih seluruhnya, adik-adik diamkan atau jemur sampai warna putihnya kering ya. Baru kita lanjutkan kembali. Nah, ini sudah kering ya adik-adik ya. Sekarang kita mau menggambar Maria. Adik-adik ikuti kakak ya pola Marianya. Gambar segitiga dulu seperti ini, lalu gambar bulat di atasnya, lalu seperti ini. Ambil warna cat warna coklat muda ya. Sekarang bagian mukanya ini kita cat menggunakan warna coklat muda. Gunakan kuas yang kecil aja ya adik-adik. Kita diamkan sampai catnya kering ya, baru kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan, kita ambil warna biru ya. Kalian warnain semua ya, warna di dalam garis hitam ini peduli dengan warna biru. Diamkan lagi, tunggu sampai catnya kering adik-adik ya. Adik-adik, kalian bisa kasih rambut di sini ya, seperti ini. Bisa gunakan spidol atau cat warna hitam. Ini matanya kasih bulatan aja di sini. Jangan lupa fotokan hasil karya adik-adik ya, kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, ajaklah buka harapan-harapan yang sudah anak Anda tuliskan. Diskusikan bagaimana anak dapat mencapai harapan tersebut. Buatlah resolusi tahun baru bersama anak agar anak dapat mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. Doakanlah resolusi itu supaya Tuhan Yesus yang beri kekuatan untuk melakukannya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar televisi adik-adik ada QR code.
minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan ini adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu. Sekarang kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan berkati orang yang sudah memberi-Mu dan yang belum bisa memberi-Mu. Agar mereka bisa memberi-Mu di lain waktu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We're gonna dance with your hands, celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Oh, raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. There's a reason why we sing and why we celebrate. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. It's the season that He's given us a gift so great. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. He's the light of the world, come down to us from heaven. Now everyone sing. We're gonna dance, lift our hands, celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Oh, raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. There's a reason why we sing and why we celebrate. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. It's the season that He's given us a gift so great. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. It's the light of the world, come down to us from heaven. Now everyone sing. We're gonna dance, lift our hands, celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Oh, raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. We're gonna dance, lift our hands, celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Oh, raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. Terima kasih Yesus. Sekarang kami akan berdoa untuk Opa Niko dan Opa Samuel dan keluarganya masing-masing. Juga kami akan berdoa untuk kakak-kakak pemimpin DNA Kids agar kau memakainya lebih dahsyat. Dan juga kami berdoa untuk kami dan keluarga kami agar kami sehat selalu dan dalam perlindungan-Mu. Juga kami berdoa untuk bangsa kami agar tetap dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yuk adik-adik, semua angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah sukacita damai sejahtera yang melingkupi apa yang adik-adik lakukan di rumah, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik,
ibadah kita hari ini sudah selesai, ya kan Kak Yefri? Benar sekali Kak Susan. Oh iya Kak Yef, tadi firman Tuhannya seru sekali ya. Benar sekali. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menaruh setiap harapan kita yang benar kepada Tuhan. Nah adik-adik, walaupun ibadah kita hari ini sudah selesai, tetapi jangan bersedih. Karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.